Cerita rakyat, asal-muasal Gunung Kencana, gunung kecil yang penuh tantangan. Assalamualaikum sahabat. Hadir kembali dalam video dan cerita. Kali ini aku ingin sedikit cerita dari Gunung Kencana. Sebelum ceritanya dimohon dukungannya dengan share video ini, like, aktifin lonceng yang ada di bawah video ini ya. Semoga yang dukung dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Gunung Kencana adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Bogor. Gunung ini berjarak 70 km sebelah tenggara Jakarta, 20 km di sebelah selatan dari daerah Jonggol dan 15 km sebelah utara Gunung Pangrango, tepatnya berada di antara perbatasan wilayah Sukamakmur, Jonggol dengan Cisarua. Gunung Kencana juga dekat dengan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang menjadikan Gunung Kencana salah satu destinasi wisata yang ada di Bogor. Gunung Kencana memiliki ketinggian 1803 mdpl. Gunung Kencana merupakan salah satu alternatif wisata pendakian di Bogor selain Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Gunung Kencana diambil dari nama Kiai Ageng Serang Gunung Kencana dan anaknya Eyang Mandala yang sekarang namanya dipakai nama terminal di Rangkas Bitung. Raja Bahpayung Sapunegara memberikan tahta kerajaannya pada Putri Kidang Kencana Putri Sematawayangnya untuk memimpin kerajaannya. Dalam kepemimpinannya beliau terkenal dengan ratu yang paling adil, agung, kebaikan hatinya sama dengan kecantikan wajahnya yang mempesona. Keraton Kencana pun semakin makmur dan sejahtera dari tahun ke tahun. Pada suatu hari Prabu Surya Kencana, dia adalah seorang raja dari Pajajaran, sedang bertandang untuk menghadiri undangan dari ayahandanya. Bahpayung Sapunegara alangkah takjubnya dan terpesonanya ia oleh kecantikan Putri Kidang Kencana. Maka Raden Surya Kencana pun meminta sang putri Unuk menjadi istrinya. Putri Kidang Kencana meminta waktu untuk menjawab pinangan dari Raden Surya Kencana. Sang putri meminta saran kepada Ki Buyut Gayung sebagai penasehatnya. Singkat cerita, keesokan harinya Putri memberitahukan pada Raden Surya Kencana bahwa beliau menerima pinangannya, tapi Putri mengaukan syarat. Raden Surya Kencana harus membuat terowongan pada sebuah batu yang ada di sekitar tempat keraton yang sangat dalam. Pada akhirnya mereka pun menikah dan setelah menikah nama Putri Kidang Kencana diganti dengan nama suaminya Nyai Surya Kencana. Tetapi batu itu di dalamnya ada unsur mistis, magis, yang tidak sembarangan orang bisa melihat dan mengetahuinya. Hanya orang-orang yang memiliki kesaktian mandraguna saja yang dapat ke sana. Tapi banyak sekali kerajaan-kerajaan lain yang tidak suka dengan kejayaan dua keraton tersebut. Dan Raden Surya Kencana memerintahkan patihnya yang bernama Kiai Ageng Serang Gunung Kencana bersama putranya Eyang Mandala untuk menumpas angkara murka. Terjadilah pertempuran yang terkenal orang-orang menyeutnya kuda tarung, bertarung dengan menunggangi kuda. Akhirnya Keraton Kencana dan Keraton Cirebon pun semakin makmur dan sejahtera, mereka pun hidup bahagia. 6 fakta menarik Gunung Kencana di Bogor yang terkenal dengan tanjakan Sambalado. Gunung Kencana merupakan sebuah gunung yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Bogor. Gunung ini bagian dari rangkaian pegunungan Jonggol, sebuah pegunungan yang tepat berhadapan dengan Gunung Gede Pangrango yang wilayahnya membentang dari Hambalang sampai Tanjung Sari, Bogor. Gunung Kencana berlokasi sekitar 70 km dari Jakarta dan 20 km di sebelah selatan dari daerah Pegunungan Jonggol. Letak gunung ini cukup strategis, berada 15 km di sebelah utara Gunung Pangrango, tepatnya berada di antara perbatasan wilayah Sukamakmur dengan Cisarua. Mengutip dari laman Higlan Adventure, Kamis, 15 Februari 2024, puncak Gunung Kencana yang berada pada ketinggian 1803 mdpl ini merupakan salah satu tempat trekking di puncak yang cukup tersohor di belahan kota Bogor. Untuk itu simak 6 fakta menarik Gunung Kencana yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Salah satu kawasan hutan lindung. Gunung Kencana merupakan satu dari 8 gunung dalam kawasan lindung. Kedelapan gunung tersebut adalah Gunung Garungsang dengan puncak tertingginya 1147 mdpl, Gunung Malang, 1392 mdpl, Gunung Pondok Walanda, 1506 mdpl, Gunung Halimun, 1646,7 mdpl, Gunung Gedogan-Gedongan, 1668 mdpl, Gunung Kencana, 1803 mdpl, serta Gunung Luhur, 1727 mdpl. Posisi kedelapan gunung ini berada di sebelah utara Gunung Gede Pangrango. Setelah ditelusuri, beberapa gunung dari kedelapan gunung dalam kawasan lindung di zona penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut banyak mengisahkan cerita rakyat yang turun-menurun, dari mitos magis sampai dengan kisah tuan-tuan Belanda yang namanya tersemat menjadi nama Gunung Pondok Walanda. 2. Jalur pendakian Gunung Kencana. Terdapat beberapa pilihan rute dan jalur perlintasan trekking atau hiking mencapai puncak tertinggi Gunung Kencana. Pertama, jalur mendaki puncak Gunung Kencana via lereng barat daya Gunung Paseban, lalu via puncak Karfak dan jalur Paseban, tujuan puncak Kencana.
Jalur Gunung Aseban menuju ke Puncak Kencana merupakan rute yang eksotis dengan melewati hutan hujan tropis pegunungan Montana Forest yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon endemik. Sementara jalur menuju Puncak Gunung Kencana via lereng barat daya Gunung Paseban dan Puncak Karfak bukan merupakan jalur pendakian Gunung Kencana dengan tujuan untuk berkemah di Puncak Gunung Kencana. Jalur Gunung Aseban menuju ke Puncak Kencana merupakan rute yang eksotis dengan melewati hutan hujan tropis pegunungan Montana Forest yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon endemik. Sementara jalur menuju Puncak Gunung Kencana via lereng barat daya Gunung Paseban dan Puncak Karfak bukan merupakan jalur pendakian Gunung Kencana dengan tujuan untuk berkemah di Puncak Gunung Kencana. Kendatipun pendaki nantinya akan sebentar saja singgah untuk menikmati pemandangan alam nan indah di Puncak Kencana, itu pun hanya sebatas melintas. Jalur pendakian dari arah barat daya Gunung Paseban ini dipergunakan oleh para penggiat alam sebagai aktivitas wisata petualangan dengan jalur khusus yang eksotis dan terkadang digunakan sebagai medan pelatihan navigasi darat oleh para mapala se-Jabodebek. 3. Vegetasi hutan yang unik selama pendakian. Untuk menuju Puncak Gunung Kencana, pada awalnya pendaki akan memasuki hutan pegunungan bawah dengan vegetasi campuran yang didominasi oleh pohon kiara sebagai tajuk tegakannya. Pohon perdu seperti tepus, babanjaran, nampong, kaliandra dan tanaman perdu lainnya pada ketinggian di bawah 1500 mdpl juga akan ditemui pendaki. Pada perjalanan selanjutnya akan banyak ditemukan banyak pohon endemik. Di bawah tegakan pohon-pohon endemik tersebutlah banyak tumbuh berbagai jenis rotan, dan jenis rotan cacing yang mendominasi sebagian besarnya. 4. Bisa berkemah di Puncak Karfak. Ada dua alternatif perjalanan saat mendaki ke Gunung Kencana. Pertama hanya 1 hari pendakian hingga ke Puncak Kencana lalu turun menuju perkebunan teh Ciliwung, dan di perkebunan teh tersebutlah trekkers ditunggu oleh unit-unit kendaraan jeep yang akan membawa kembali ke titik awal perjalanan yaitu Higland Camp. Tapi pendaki juga bisa menginap dan berkemah di Puncak Karfak. Keesokan harinya pendaki bisa melanjutkan perjalanan menuju Puncak Kencana untuk menikmati sunrise dan kembali ke titik awal pendakian dengan menggunakan jalur semula. 5. Gunung Gede Pangrango terlihat di puncak. Dengan konturnya yang menawan seperti halnya rute hutan Gunung Paseban, salah satu rute pilihan pendaki yang suka tantangan. Umumnya, trekking untuk menempuh Puncak Gunung Kencana memiliki durasi singkat sekitar 1 jam dalam sehari perjalanan, dengan kembali pada titik awal perjalanan Higland Camp. Disuguhkan dengan pemandangan alam dan wilayah sekitar Bogor yang indah dan asri. Menyaksikan matahari terbit dan tenggelam juga menjadi pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Pendaki juga akan dapat bonus pemandangan Puncak Gunung Pangrango di sana. 6. Tanjakan terkenal Sambalado. Salah satu spot ikonik dari Gunung Kencana yaitu adanya Tanjakan Sambalado. Sesuai namanya, tanjakan mungkin pedas seperti sambal karena memiliki rangkaian tangga 100 m dari kayu yang terjal dan agak menyeramkan dengan kemiringan 45 derajat. Saat pendaki melewati gerbang pendakian, mereka akan menemui tanjakan ini. Rangkaian tangganya yang panjang tak sedikit membuat dengkul para pendaki pegal, kram dan terasa pedas. Nah itulah sedikit cerita dari Gunung Kencana Bogor. Oke sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih atas dukungannya. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.